Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di ruang aula PKG Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. Dan di sini akan ada kegiatan seksi PAUD dan PMPK Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara, yaitu terkait dengan pembinaan gugus PAUD dan juga tentang kurikulum merdeka. Bagaimana pelaksanaannya untuk transisi PAUD SD yang menyenangkan. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Oke ya, jadi setelah acara pembukaan tadi dibuka oleh Ibu Kasudin ya, lalu kemudian juga ada sambutan motivasi ya untuk para peserta dari Ibu Wali Kota ya Jakarta Utara, yaitu Bunda PAUD Jakarta Utara yang kebetulan berkesempatan hadir. Nah, itu kemudian dilanjutkan dengan narasumber pertama. Narasumber pertama adalah Ibu Yesi Gusman. Nah, Ibu Yesi Gusman atau Dr. Yesi ini itu adalah artis lawas mungkin tahun 80-an ya, yang terkenal filmnya yaitu Galih dan Ratna, itu masa Rano Karno dulu ya. Nah, sekarang beliau bergerak di bidang pendidikan dan akan menyampaikan tentang public speaking. Seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik ibu-ibu, mohon izin untuk kursi yang di depan ini sebaiknya diisi dulu. Bu Wartini sambil kita nunggu pembukaan akan menyampaikan materi pengantar tentang transisi PAUD SD yang menyenangkan. Ya, ibu yang agak ke belakang coba maju deh ya. Oke. Kita akan, Bu Wartini nggak lama kok ya Bapak Ibu untuk ibu-ibu untuk menyampaikan. Ya, kepada Bu Wartini kami persilakan. Pakai ini Bu, ini kemungkinan padahal ini panjang kan, 2 jam lebih. Gimana? Di saya alkalin kecil sih, yang kayak jam Mas, kayak jam. Pengenalan transisi PAUD SD. Sebenarnya buat teman-teman guru PAUD ini nggak asing ya. Sudah? Kenapa? Udah. Oh, baik. Sambil jalan ya. Sebenarnya ini sudah Ayo Ibu masuk, silakan. Silakan ya, Ibu sehat. Ayo masuk. bentar mau ke bawah. Iya Ibu. Yang terhormat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara, Ibu Yeni Nurhayani. Yang kami hormati Kasih PAUD dan PMPK Sudin Wilayah 2 Taruh kolong aja Bu. Utara, Kayaknya itu kelebihan kue Bu. Taruh kolong yang aja nggak? kami hormati Ibu Dr. Yesi Gusman. Nanti insya Allah gimana Bu? Ininya di sini dulu. Oh boleh. Nanti pas pulang.
Acara nanti. Nanti saya nitip ke temen dulu ininya, baru kesini lagi. Oh, pas datang udah di dalam kan? Iya. Tadi kan maunya pas datang di kalung. Membaca doa, saya memimpin doa dengan secara Islam untuk teman-teman yang beragama non-Islam. Silahkan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, pada hari ini kami ada di sini melaksanakan pembinaan gugus dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah. Berkahilah kami semua yang ada di sini. Berkahilah langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah pelaksanaan rapat kerja pada hari ini sebagai ibadah kami, dan berilah ilmu yang bermanfaat untuk kami. Jakarta Utara, Ibu Dr. Anda Heni Nurhayani, Ibu Kasat Lakoja, Ibu Yaya Nuralia, Bunda kita narasumber, terima kasih sudah hadir bersama, membersamai, memberikan ilmu, Ibunda Yesi Gusman, Dr. Yasmin Yesi Gusman, teman-teman pengawas penilik, staf penyelenggara, panitia semua yang hadir di sini, pengurus PKG, mana pengurus PKG-nya? Tepuk tangannya untuk kita semua. PKG Kecamatan Cilincing Koja, Kelapa Gading, para guru PAUD yang bisa hadir, alhamdulillah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melaksanakan di tempat yang teduh ini. Bunda Yesi bilang enak ya tempatnya, gitu Bu ya. Alhamdulillah teduh. Mudah-mudahan jam 12 nanti juga masih teduh Bunda. Mudah-mudahan. Jadi kita bisa melaksanakan salah satu program kegiatan penguatan gugus PAUD, pembinaan gugus PAUD yang memang sangat diperlukan bagi gugus PAUD yang sudah lama, Bu Kasudin, sudah lama tertidur, ya kan teman-teman ya. Gugus PAUD ini dibangkitkan kembali untuk apa? Karena banyak sekali PR-PR yang butuh kolaborasi antara TK formal, Bu, PAUD formal dengan SPS, KB, dan PAUD yang notabene semuanya harus bersatu di dalam PKG. Maka dari itu Bu Kasudin, hari ini PKG kita giatkan kembali. Pusat kegiatan guru ini kita giatkan untuk bisa nanti menjadi formula baru bagi teman-teman gugus, bisa menginseminasikan ilmunya, bisa memberikan lagi ke sekitar komunitas mereka untuk bisa lebih lagi meningkatkan pembelajaran yang sempurna, tuntas, berkualitas di pendidikan anak usia dini se-Jakarta Utara wilayah 2. Begitu juga tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mempererat, Bu Kasudin, mempererat kerjasama, kerja cerdas, kerja keras kita untuk bisa meningkatkan produktivitas para guru dalam melayani anak-anak PAUD usia dini di JU2. Maka dari itu kami senang sekali dalam kesempatan ini, mungkin harusnya minta maaf ya. Minta maaf, nanti minta maafnya berarti ya. Minta maaf karena komunitas PAUD mungkin pada saat kemarin di bidang PAUD saya belum ketemu semuanya. Jadi dalam kesempatan ini saya bertemu dengan komunitas PAUD Jakarta Utara 2. Waktu saya di bidang mungkin belum sempat ketemu dengan semuanya. Tidak afdol ya Bapak Ibu, kalau ada bapaknya enggak? Oh enggak ada ya? Oh peniliknya mana penilik? Kan ada bapak-bapak peniliknya. Kenapa? Makanya doanya tadi perempuan ya. Bapak penilik nggak ada hadir di sini. Ya Allah, ya sudah, nggak apa-apa. Berarti bunda-bunda semua ya. Tidak afdol kalau saya tidak pantun. Jadi selalu pantun saya buka ya. Cahaya lilin bertabur bintang. Terima kasih cakepnya Bunda ya. Lampunya redup, diterangkan. Untuk hadirin yang sudah datang, Assalamualaikum saya haturkan.
yang sama-sama kita idolakan, yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, apalagi kalau seusia saya. Ini Bunda Yesi Gusman. Siapa yang seusia saya yang dulu mengidolakan beliau? Saya semuanya Bunda katanya ya. Ibu Dr. Yasmin Yesi Gusman SMBA dari Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Luar biasa. Dulu tadi kita ketemu di bawah, dulu kita berangan-angan berharap ingin ketemu dengan idola. Alhamdulillah hari ini bertemu ya. Oh nanti jangan-jangan nih lamanya foto masing-masing nih, foto bersama dengan Bunda Yasmin Yesi Gusman. Termasuk saya juga mengidolakan ya pada saat itu. Lalu pastinya juga ini senior saya, Ibu Dr. Rita Rosmala, ahli di bidang PAUD ini senior saya. Pada saat kami di dinas kita bersama-sama ya dengan Ibu Dr. Rita Rosmala. Alhamdulillah hari ini hadir di tengah-tengah kita untuk acara kita pada pagi hari ini. Lalu tim kami dari Sudin Jakarta Utara 2, Ibu Meli selaku Kasih PAUD dan PMPK, lalu juga ada Ibu Yayah Kasat Lakojan yang punya tempat katanya alhamdulillah teduh ya, tersampaikan tadi oleh Bunda Yasmin. Lalu pastinya panitia, Ibu pengawas, penilik gitu kan di sini, tim juga pelaksana dari PAUD seksi PAUD PMPK. Dan yang pastinya saya banggakan Bapak Ibu bapaknya nggak ada lah guru PAUD ya, semuanya yang ada di Jakarta Utara 2 ya, selamat ketemu dengan saya kalau yang belum pernah ketemu. Dan seperti tadi saya sampaikan di awal, mohon maaf apabila sebelumnya waktu saya masih di bidang PAUD Dikmas belum ketemu dengan bunda-bunda semuanya. Sepertinya mungkin kalau teori, mohon maaf Bu Meli, ini teori banyak sambutan yang harus saya bacakan, tapi teorinya saya malu kalau saya bacakan karena ada senior saya Dr. Rita Rosmala. Jadi mungkin nanti lebih tepatnya kalau untuk teori terkait pendidikan anak usia, mohon maaf ya, mungkin seyogyanya Ibu Bunda PAUD yang akan membuka. Jadi mungkin saya yang akan membuka acara ini. Jadi dengan izin bunda-bunda semuanya, dengan pembacaan basmalah bersama-sama kita buka acara pembinaan gugus pendidikan anak usia dini di tingkat suku dinas pendidikan wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita beri tepuk tangan sebagai pertanda bahwa kegiatan pada pagi hari ini sudah resmi dibuka oleh Ibu Kasudin. Terima kasih. Tadi dibuka dengan pantun, sekarang saya tutup dengan pantun. Berpantun terus ya. Ya, pantunnya penutupnya adalah singgahlah dulu jika hujan lebat. Cakep. Dan hati-hati saat melintas. Cakep. Kualitas guru PAUD harus meningkat. Cakep. Bersama gugus PAUD yang berkualitas. Yeay, beri tepuk tangan. Iya harusnya gitu. Baik, selamat datang kami ucapkan kepada Bunda Jakarta Utara, Bunda Yeni Nursanti Ali,
Ayo teman-teman kita nyanyi bersatu. Selamat datang Bunda, selamat datang Bunda, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Bunda, selamat datang Bunda, selamat datang kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara 2, Ibu Heni. Kemudian yang saya hormati, ini ada narasumbernya yang mungkin nanti udah nggak sabar untuk ngasih materi ya. Ada Ibu Yesi Gusman. Siapa yang eranya kenal Bu Yesi Gusman? Senang nggak ketemu Bu Yesi? Senang ya. Alhamdulillah. Kemudian ada Bunda Rita Resmala selaku Dewan Pendidikan DKI ya, Jakarta Utara. Alhamdulillah Jakarta Utara punya Bu Rita Resmala, itu bangganya saya tak tergambarkan karena kiprah beliau di DKI sudah tidak diragukan lagi. Dan kemudian ada Kasih PAUD Ibu Meli beserta seluruh penilik ya, pengawas pendidikan Jakarta Utara, serta ibu-ibu hadirin peserta pelatihan yang saya sayangi. Saya tadi udah nyiapin salam belum? Udah ya? Tapi saya kasih lagi deh, salamkan itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur saya sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini saya diberi kesempatan hadir di ruangan yang penuh berkah ini pada kegiatan pelatihan gugus pendidikan anak usia dini tingkat Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2024. Temanya belajar bersama, tumbuh bersama. Ini satu tema yang sangat bagus. Tadi juga saya dapat sedikit informasi bahwa yang hadir di sini adalah anggota komunitas guru PAUD. Ya, guru PAUD, di mana terhimpun di sini guru-guru PAUD dari sekolah negeri maupun swasta. Saya sangat bangga kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan mengundang guru-guru hebat dari PAUD di Jakarta Utara yang masuk di wilayah JU2. Dari pelatihan ini mungkin saya berharap ibu-ibu yang mengikuti pelatihan bisa nanti menyerap ilmunya sebanyak mungkin sehingga bisa dipraktekkan pada saat mengajar dan juga berinteraksi dengan orang tua maupun siswa PAUD, di mana saat pembelajaran di PAUD ini nantinya pasti untuk bekal mereka masuk ke jenjang berikutnya, di mana kita sekarang juga sedang giat-giatnya mensosialisasi transisi PAUD, transisi PAUD yang menyenangkan, PAUD ke SD yang menyenangkan. Saya langsung kebayang tuh bukan tagline-nya tapi materinya, dimana saat di PAUD ini jangan diberikan pelajaran semua sih, tapi saya ingin mengingatkan lagi bahwa memang jangan diberikan materi yang terlalu berat seperti calistung. Jangan lagi ada momok orang tua yang ingin anaknya melanjutkan ke jenjang pendidikan SD tapi dikejar target harus anaknya bisa belajar baca, bisa berhitung, bisa apa lagi? Pokoknya kayaknya Ibu Wali Kota yang saya sudah berapa kali ketemu di acara. Lalu Ibu Heni yang saya baru pertama kali ketemu.
Lalu Ibu Meli, teman saya juga sudah lama, dan Ibu Yaya, terima kasih atas undangannya. Dan yang paling utama adalah teman-teman semua di sini, guru-guru dan pengurus guru-guru, apa kabarnya? Oke. Ya, saya diminta untuk bicara tentang public speaking, tapi sebelum saya mulai, saya mau nanya dulu. Tadi ada habis ngobrol-ngobrol sama Ibu Meli, kebetulan saya baru kembali dari Tegal. Di sana saya bicara tentang anak yang bahagia. Kira-kira di sini boleh langsung tunjuk tangan ya, sebelum saya mulai mengenai public speakingnya ya. Kira-kira anak bahagia itu seperti apa sih? Ada yang mau jawab? Hah? Anak yang riang, anak bahagia itu anak yang tidak tertekan, anak yang tidak kelaparan, anak yang sehat, anak yang bisa berekspresi, anak yang merasa dilindungi, anak yang merasa dihargai dan disayang. Sekarang tujuannya apa? Manfaatnya anak itu bahagia? Supaya apa? Ada, betul sekali, ada pengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Dia menjadi punya persepsi positif tentang diri dia. Kalau dia positif tentang diri dia juga bisa membiaskan kepositifannya pada teman-temannya. Satu contoh ya, saya punya sepupu, dia punya cucu, dia cerita, ini anaknya pintar sekali, jadi pintar mengaji dan membaca surat-surat di dalam Al-Quran itu. Lalu ada satu lagi anak di kelasnya yang tidak begitu pandai hal, sehingga setiap hari keponakan saya itu, cucunya keponakan saya, suka diambil pecinya, dirusakin, sampai rumah diganti lagi oleh ibunya, dirusakin lagi. Akhirnya ditanya, ini kamu dikasih lagi satu lagi ya, mudah-mudahan nggak rusak lagi. Nggak usah mama, nggak usah nenek, nggak usah om. Kenapa? Nanti saya selesaikan masalahnya. Ini anak kecil tapi berpikiran dewasa. Terus dia cek kenapa ya temannya ini kok suka merusakkan pecinya dia. Setelah ngobrol-ngobrol, ternyata ada satu surat yang anak ini sulit sekali untuk menghafalkannya. Dan gurunya di sekolah mungkin membandingkan, coba seperti si itu dong, kamu harus bisa. Itu membuat jadi tekanan buat dia, sehingga dia ingin merusakkan peci anak itu supaya dia ya kesel aja, mungkin kesel, jangan sampai dia terlalu berbeda. Akhirnya cucunya sepupu saya itu mengajarkan surat yang dia sulit sampai dia bisa, akhirnya mereka bersahabat. Jadi intinya adalah anak yang bahagia itu bisa membantu temannya karena dia sendiri bahagia. Anak yang tidak bahagia selain merusak diri dia sendiri bisa merusak temannya. Dan guru-guru, apa pernah jadi anak, ibu-ibu guru? Pernah ya, karena sifat anak selalu ada dalam diri kita, tidak pernah hilang. Pertahankan. Kalau kita anak bahagia, kita akan menjadi guru yang bahagia dan meninggalkan persoalan di rumah ketika kita berhadapan dengan murid kita. Setuju? Oke, makasih. Sekarang saya duduk ya. Ya, sekarang pertanyaan berikutnya. Siapa yang punya jawaban tentang apa sih public speaking? Dari akar katanya public speaking. Yang baju hijau? Oke, sayap kanan, sayap kiri, ada yang mau menjawab? Sama, kemampuan untuk bicara? Betul, tapi saya akan tambahkan ya, itu sudah benar. Tepuk tangan dulu dong buat yang jawab. Sebetulnya ada definisinya, sebenarnya ilmu ini berasal dari barat ya. Public speaking ya, itu adalah satu act atau skill, kemampuan untuk menyampaikan sesuatu saja, adalah seni berkomunikasi dari seseorang kepada banyak orang atau orang lain lah, bisa sedikit, dengan cara yang bisa menyampaikan ide, gagasannya, maksud dengan tujuan-tujuan apa saja. Seperti misalnya kalau ibu-ibu guru ya bertemu murid-murid yang banyak, ada 2 orang, bagaimana pada anak-anak, itu kan public speaking juga dong ketika mengajar, menghadapi. Iya betul, jadi kita public speaking itu seni sebenarnya, tergantung siapa yang kita hadapi. Kita bicara teman-teman misalnya di organisasi, tentu gayanya beda lagi ya. Jadi kita harus melihat siapa yang kita akan sampaikan itu gagasan kita, pikiran kita ya. Jadi sama juga dengan main film ya sebenarnya ya. Nanti kita makanya akan menyampaikan tentang performing arts Bu ya. Jadi performing arts itu adalah seni pertunjukan. Itu nanti ibu-ibu guru harus juga memahami. Karena saya dosen performing arts, nanti saya share ya kenapa itu penting. Oke.
Jadi tujuan dari public speaking adalah untuk menambah kepercayaan diri. Sekali belum percaya diri, 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu nanti akan lama-lama percaya diri. Jadi yang paling penting itu latihan. Ada yang kadang-kadang kalau di depan murid-murid saya bisa ngomong, tapi aduh kalau di depan umum, di depan organisasi, di depan guru ibu-ibu RT kayaknya nggak bisa. Udah nggak usah gitu ya. Padahal itu yang penting hanya latihan, jam terbang. Saya juga loh, saya tuh pemalu sekali Bu. Siapa yang seusia saya, yang lahirnya tahun 60-an deh, ada nggak? Oh ada, alhamdulillah. Jadi saya nggak paling tua sendiri ya. Jadi tahun 60-an kalau tahu saya zaman dulu tuh sangat pemalu. Apalagi waktu main film pertama kali itu di Pak Rano dan lain-lain datang ke rumah, ke kompleks saya tuh keringet dingin, nggak mau bangun, pokoknya nggak bisa. Saya bikin ruangan, lalu bapak ibu pengantin sungkeman ya, nah, pintar ibu baju hijau. Lalu namanya siapa Bu? Oh Bu Rita, sama Bu Rita. Lalu informatif speaking, contohnya apa? Informatif, memberikan informasi. Apa katanya? Minta sumbangan. Oh dinas penerangan, ya, bahwa di Kojak Kelapa Gading dibuka untuk pembukaan vaksin gitu kan, misalnya ya kan. Jadi pemberitahuan informatif di mana saja ada disampaikan bahwa ibu bisa mengambil formulir pendaftaran murid di tanggal segini. Nah itu informatif ya. Terus kalau itu jadi kayak pramugari, Bapak Ibu sekalian pasang seat belt. Kita akan darat, pintu darurat sebelah kanan, sebelah kiri, itu informatif. Kalau demonstration speaking, kalau demonstrasi apa contohnya? Ini ibu-ibu suka nih. Nah, masak. Duh, Bu Rita pinter-pinter semua, kita nggak usah nih. Jadi demonstrasi masak, tutorial make up, pakai kerudung, ya nggak? Pernah lihat kan? Nah, itu namanya demonstratif, dia menjelaskan. Kadang-kadang saya suka dengar bagus ya, seorang pengajar mengatakan saya terlalu cepat ya, maaf ya, tolong tanya lagi sama saya. Nah itu dia juga gayanya untuk meyakinkan yang diajarkan tuh paham apa enggak. Kalau enggak paham silakan bertanya gitu. Itu juga satu skill. Saya yakin ibu-ibu sekarang lama-lama punya gaya sendiri deh ya. Nanti bicara sama Bu RT, misalnya mau iuran yuk, mau bikin apa, masjid lah, sumbang dia itu nanti cara membujuk dari yang nggak mau nyumbang sampai mau nyumbang gitu tuh ada caranya ya. Terus actuate speaking, motivasi seseorang untuk berbuat sesuatu. Ayo belajar, ya motivator. Ayo belajar. Belajar itu tidak ada kata sudah tua. Saya aja dapat gelar doktornya tuh udah baru 5 tahun lalu loh. Jadi saya sekarang umur 62 kira-kira berapa ya? Jadi 50-an, 57, 55 gitu, saya lupa sih. Hah? Oh gitu. Jadi lama gitu. Jadi saya nggak ada kata terlambat belajar. Tapi sekarang belajar nggak usah harus ke kampus. Lihat Google, belajar sendiri, online, banyak webinar free lagi ya. Itulah keuntungan dari kita sekarang sudah terbuka dengan medsos kita. Bertanya nih, kadang-kadang kita mendapati Izin anak-anak Bunda untuk memperkenalkan diri. Oh ya, terlebih dahulu. maaf Bunda, siap. Saya Miss Mei Rianti dari TK Mahatma Gading di Kelapa Gading Bunda. Ada satu pertanyaan yang menggelitik sampai sekarang ini. Kadang-kadang saya bilang iya, kadang-kadang tidak. Saya bilang juga tidak. Apakah ada beberapa kasus mungkin kita dapati juga beberapa anak yang sangat sulit untuk mengungkapkan pendapatnya, padahal sangat pintar. Di kelas saya ada satu luar biasa, tetapi untuk mengungkapkan pendapat ataupun dia ingin menyampaikan sesuatu itu sepertinya lidahnya keluh sekali. Kita memberi motivasi, bukan kita ingin compare ke temannya, ayo kamu bisa seperti dia, tetapi tetap keluh Bunda. Nah itu apakah kalau kita lihat dari, kita kadang ngobrol sama mamanya bilang papanya agak pendiam. Sekali lagi Bunda maaf, apakah itu mempengaruhi atau genetik atau memang bagaimana ya Bunda ya? Kadang kita bilang saya berusaha kok Miss di sekolah. Nama saya Linda dari Kecamatan Koja, TPAN Bina Tunas Jaya 16. Yang terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan gini Bunda, kadang kita udah siap nih ya mau menyampaikan sesuatu gitu ya ke depan,
Tapi ternyata setelah dibuka ngelihat form banyak ini kok saya blank gitu ya, suka hilang. Kadang itu yang suka saya rasakan. Nah, pertanyaan saya, gimana kalau hal itu terjadi gitu? Kita mesti gimana nih? Apa kita diam dulu? Apa kita mesti gimana dulu gitu? Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Yanti dari BKB PAUD PAUS atau SPS. Bersyukur hari ini saya bisa ketemu dengan idola saya, Yesi Gusman, identik Yesi Gusman dengan Rano Karno. Selalu saya ingat. Maaf saya cerita dulu ya. Yesi Gusman itu kalau bicara di film itu sangat penting untuk guru ya. Untuk guru kita harus menguasai materi. Terkait itu saya waktu mengajar awal pertama itu ngajar, dengar suara saya aja saya malu. Saya nggak mau dengar. Saya tuh muka saya merah, kalau perasaan saya ini ya, kayaknya kepala saya besar, muka saya merah, dan saya nggak mau dengar sama sekali suara saya. Kedua, sekarang saya disuruh ngisi materi dari yayasan. Sampai sekarang di YouTube itu saya nggak mau lihat itu materinya, saya nggak mau dengar. Itu suara saya seperti apa, penyampaiannya seperti apa, saya nggak mau dengar. Saya sangat malu dengan diri sendiri. Yang saya tanyakan gimana supaya kita percaya dengan diri sendiri. Terkait itu juga kalau kita menyampaikan suatu materi, kita harus menguasai. Sedangkan saya, intonasi suara saya sepertinya untuk mendengarkan sendiri saya tuh malu. Gimana Ibu, semoga saya bisa memperdalam lagi materinya dan dapat motivasi saya supaya saya lebih percaya diri dengan ketika saya menyampaikan materi. Itu saja. Jadi sulit, ada anak yang sulit mengungkapkan pendapat ya. Nah, kita sebetulnya memang di dalam dunia ini ada anak yang introvert, ada anak yang extrovert. Kalau introvert itu adalah anak yang memang lebih banyak berpikir. Dia biasanya tuh berpikir tentang hal-hal yang apa ya, yang ada di pikiran dia, tapi dia perlu waktu. Dia bukan orang yang gampang berbicara. Tapi ekstrovert, orang yang justru mendapatkan power ketika bertemu banyak orang, banyak bicara. Saya punya anak 2, yang laki-laki, yang satu yang paling kecil perempuan. Itu yang satu ekstrovert, dia perlu untuk ketemu banyak orang, dia perlu bicara. Yang satu introvert. Tapi kedua-duanya nggak ada yang jelek atau buruk. Tidak harus anak yang tidak aktif unjuk tangan tuh jadi kurang baik gitu ya. Karena dia punya kemampuan beda-beda. Coba kalau one to one kita ngobrol, saya ngobrol sama anak saya nomor 2. Itu dia bisa memberikan pemecahan-pemecahan yang saya tuh juga nggak percaya. Saya dapat pencerahan dari dia ketika menghadapi persoalan. Jadi dia pemikir, terus dia punya teman nggak banyak, 1-2, tapi long term. Dia perlu ketika dia habis pulang sekolah, dia perlu ke rumah, masuk kamar, recharge energi. Ya, jadi secara nature Allah menciptakan manusia itu ada yang extrovert, ada yang introvert. Nah, kalau kita ingin tahu misalnya, jadi anak ini kalau introvert gimana ya? Bisa nggak ya jawab pertanyaan, mengerjakan soal sekolah atau apa? Biasanya punya kemampuan lain-lain ya kalau yang dalam mengembangkan apa ekspresi diri yang kecerdasannya. Balik lagi kecerdasan jamak ya, itu disertasi saya, jadi saya mendalami sekali di taman bacaan anak kami. Ada yang menyampaikannya melalui tulisan, dia suka dengan menulis, menyampaikan dengan gambar, dengan lagu. Coba kita lihat kira-kira apa ya, kalau anak ini ekstrim tidak bisa menyampaikan pendapat, mungkin ada cara lain untuk menggalinya. Itu tugas kita guru-guru, mungkin kita ajak dia ngobrol, kita tanya, coba kamu pakai tulisan aja atau pakai gambar seperti apa, atau pakai tarian, menyampaikan pesan-pesannya dia. Mengungkapkan pendapat itu tidak hanya harus lisan, seperti kita belajar itu tidak saja yang tertulis tapi yang tersirat. Belajar bukan hanya dari buku tapi dari alam. Ketika mau hujan kita harus bagaimana, ketika ini udara kurang bagus kita harus pakai baju tipis, itu baca dari alam. Sekarang pelajaran ya, Bapak Ibu jangan berikan saya satu jawaban, jangan convergent tapi harus divergent. Misalnya contohnya ya yang level lebih tinggi ya, banjir di Jakarta kenapa? Ayo silahkan berikan jawaban, bisa dari sudut pandang ekonomi, karena mungkin ada juga sudut pandang dari lingkungan hidup, membuang sampah sembarangan, atau membuat gorong-gorong yang kurang besar, atau kalinya kurang dibersihkan, atau dari segi pendidikan karena tidak punya uang harus tinggal di pinggir sungai. Jadi biarkan anak-anak memecahkan dengan pemikiran dia sendiri. Sekarang rasa pisang, rasa papaya apa? Zaman dulu pasti dibilangnya manis,
Kalau nggak mandi coret, padahal kan belum tentu. Warna daun apa? Harus hijau. Di negara 4 warna enggak loh, ada merah, ada orange, ada ungu. Jadi zamannya udah berubah nih. Kita coba memahami apa yang anak-anak kita pikirkan. Jangan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas juga. Karena ini zaman sudah berubah. Anak-anak ini biar tumbuh kembang, jangan dijadikan hanya seperti kita, artinya stuck seperti ini. Tapi biarkan mereka berkembang, bukan pendapat dan lain-lain. Tampil beda tuh tidak apa-apa, tidak ada yang, jangan dipatahkan semangatnya. Misalnya sekali dia bikin bersaksi pendapat terus kita salahkan ya, nah itu nanti dia jadi takut berpendapat, nggak mau, takut disalahkan, takut dipermalukan. Jadi kita harus memperbaikinya itu ya. Jadi introvert, kecerdasan jamak Ibu Mai, mungkin dia introvert, mungkin dia memang gayanya beda, karena tidak semua orang tuh harus angkat tangan dan apa. Saya punya ada anak nih, terus terang anaknya saudara ya, dia anak adopted, jadi agak beda dengan saudara-saudaranya. Itu setiap kali ambil raport, ibunya cerita sama saya, selalu gurunya bilang ini anak pintar, tapi kenapa ya kok nggak pernah mau tunjuk tangan atau duluan tanya, dia selalu di posisi belakang. Kenapa gitu kan? Padahal pintar. Dia punya gaya sendiri, dia mau menulisnya, tidak mau berebutan harus tunjuk tangan tampil gitu atau maju ke depan ke gurunya. Karena ketika anak ini sedang dikandung oleh ibunya, sebelum diadopsi oleh teman saya, ibunya itu orang tua tidak tahu dia hamil ya. Orang tua tidak tahu dia hamil, dia hidup di perkampungan tapi dia seorang suster. Jadi dia ingin anaknya ini ketika nanti diserahkan kepada orang untuk diadopsi sehat, jadi dia memberikan minum susu dan lain-lain. Tapi dia jiwanya tertekan, nah itu ternyata kebawa kepada babynya. Jadi kayak bersembunyi, jangan sampai orang tahu. Itu ternyata long term longitudinalnya panjang, tapi ternyata anak ini setelah dewasa itu bisa mengerjakan banyak hal, tapi dengan cara dia sendiri gitu ya. Jadi ada juga memang karena situasi ketika dia sedang dalam kandungan ibunya, itu bisa juga. Jadi banyak lah kasusnya. Yang kedua buat Bu Linda ya, karena saya juga dibatasi waktu, nanti kabar-kabar ngobrol blank. Ibu demam panggung, bukan hanya ibu, saya juga. Saya main film berani ya, tapi pernah loh saya di Jawa Barat di TVRI, saya kalau dari bawah kelihatannya panggungnya biasa. Ketika saya naik ke belakang panggung harus menyerahkan pemenangnya adalah siapa gitu ya dengan Pak Rano, itu gede banget. Ternyata panggung TVRI di Jawa Barat dibangun tuh gede sekali. Itu saya gemeteran loh, saya tuh hampir pingsan loh. Bayangkan, kok gede banget ternyata tuh, wah kira-kira mungkin 8 kalinya panggung ini kali, gede banget. Itu saya deg-degan sampai keringat-keringat ya. Jadi jangankan ibu, itu bisa terjadi pada siapa aja. Resepnya, saya tarik nafas dulu, tenangkan hati. Pernah terjadi juga kok di depan mahasiswa saya rupanya habis minum obat pilek flu gitu ya. Tiba-tiba kok lagi ngajarin materi sejarah, kok ini kayak kelingan nih. Saya bertahan, saya cuma mikir, aduh kalau saya sampai pingsan di kelas gimana gendongnya nih mahasiswa saya, itu yang saya pikir. Jadi saya bertahan dengan tarik nafas, ngomong saya pelanin, alhamdulillah selesai itu ngajar 1,5 jam ya. Jadi blank itu tidak apa-apa, dengan latihan, jam terbang bisa. Bu Yanti malu dengan suaranya sendiri. Ibu Yanti adalah bunga. Setiap kita semua adalah bunga dalam taman. Tinggal kita gali kita bunga apa dengan kecerdasan jamak. Emang saya nggak ngalamin. Lu tahu nggak sih, waktu dulu saya main-main film itu, bahkan waktu saya kecil, saya minder dengan suara saya. Saya lebih suka diam. Kenapa? Kalau saya dengar suara saya kayak kaleng, kayak itu loh panci yang teng gitu. Kok teman saya suaranya bulat, penuh, berwibawa gitu. Kok suara saya berita, saya malu dengarnya berita. Makanya film yang waktu pertama Romi dan Yuli ya, itu saya didap sama orang loh, bukan suara saya. Tapi lama-lama sutradara memberikan kepercayaan, pelan-pelan dubbing. Kalau dulu kan nggak kayak sekarang langsung direkam, suara masuk dulu tuh, film dulu, terus kita putar lagi, kita ngisi ya, biar kita tahu ya. Itu harus moodnya harus sama dengan ketika syuting. Kita lagi gembira, sedih, pada udah berapa bulan kemudian kita harus sedih, gembira. Terus apa? Jangan telan dulu dah, masuk loh suaranya. Kayak itu masuk, perut bunyi, masuk. Jadi ulang, kata sutradara, udah suara perut siapa yang belum makan, tapi kan malu ya. Nah, itu suaranya seperti kaleng, tapi dengan kepercayaan lama-lama saya bisa sendiri, apalagi ketika saya disutradarai oleh Teguh Karya. Pak Teguh Karya itu adalah maestronya film Indonesia, sutradara ya, yang dipegang dia semua jadi best actress. Dia bilang, ya sih kamu harus wajib isi lagu sendiri, bahkan harus nyanyi di film itu kalau kamu mau jadi masuk minimal nominasi best actress. Ya, saya akhirnya alhamdulillah berhasil.
Jadi suara seperti itu tidak apa-apa Bu, saya juga gitu, malu ya, tapi lama-lama ya pengen juga dengar-dengar. Coba aja lihat pelan-pelan. Tapi kalau Ibu sampai masuk YouTube dan orang ada yang mendengarkan, ya pastinya ada manfaatnya. Ibu jangan malu ya. Yang membuat kita malu adalah diri kita sendiri. Orang lain menghargai kita lebih dari kita. Saya juga suka malu, aduh malu deh. Aduh nggak enak nih. Terus sama teman saya bilang, kok kamu malu sih? Dia tuh kenal kamu nggak usah malu. Aduh malu, sama Bu, saya juga. Gitu, tapi lama dengan jam terbang bisa ya. Jadi Ibu punya harus sekarang deh, kalau dulu jam belum, harus punya persepsi positif tentang Ibu sendiri. Ibu bunga dalam taman, apa bunga mawar, melati, bunga apalagi kemuning, maunya jadi apa ya? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bunda Yesi. Dan berikan tepuk salut yuk, tepuk salut. Demikian video ini ya. Semoga ini bermanfaat ya. Jika bermanfaat jangan lupa ya untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Mari kita dukung ya transisi PAUD SD yang menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.